Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 19 SMA 1 Padang Panjang. Saya sendiri sebagai Irsan Putra. Saya Dea Ananda Putri. Saya Azri Ferdiani. Saya Marsha Cahini Putri. Saya MWB Abdin. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini sangat banyak manfaatnya. Salah satu manfaat yang bisa kita rasakan sehingga saat ini adalah dalam bidang makanan. Untuk itu, pada kesempatan kami kali ini, kami mengunjungi salah satu tempat produksi jamur yang berada di Bukit Surungan, Jalan Soekarno-Hatta, Gang Kamboja. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung kunjungi saja tempat produksinya. Ayo teman-teman. Baiklah semuanya, kami sekarang sudah berada di tempat produksinya. Nah, nama tempat produksinya adalah Saung Jamur Rezeki Barokah. Kebetulan tempat ini juga merupakan tempat edu wisata jamur tiram yang berada di Kota Padang Panjang. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita kunjungi pemilik tempat ini. Ya teman-teman. Wawancara dimulai. Baiklah teman-teman, sekarang saya sudah berada di tempat produksi. Saya akan mewawancarai pemilik tempat produksi ini. Assalamualaikum Pak. Salam. Perkenalkan Pak, kami dari SMA 1 Padang Panjang. Kami ingin mewawancarai Bapak tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati. Ya. Baiklah, sebelum itu boleh kami tahu nama Bapak dahulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Ramadhani, biasa dipanggil Hari. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Saung Jamur Rezeki Barokah. Jadi betul di sini tempat pengolahan jamur dari indukan sampai diolah jadi makanan. Berarti banyak juga ya Pak kegiatannya. Jika kami boleh tahu, sudah berapa lama Bapak membuka usaha ini Pak? Kita mulai produksi buat jamur tiram sekitar 2011 sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti lumayan apa ya Pak? Lumayan laku juga jamur ini di pasaran-pasaran ya Pak? Alhamdulillah, semakin ke kemarinnya, semakin tahun alhamdulillah peminat jamur masyarakat tinggi, antusias tinggi. Soalnya jamur itu memang 100% organik, tanpa pestisida, tanpa pengawet. Jadi masyarakat memang ingin pola hidup sehat, ya salah satunya makan jamur. Soalnya jamur tinggi protein, rendah lemak daripada daging. Juga banyak juga ya Pak manfaatnya daripada yang lain Pak? Banyak manfaat untuk kesehatan. Jika kami boleh tahu, boleh Bapak jelaskan bagaimana cara perkembangbiakannya Pak? Boleh. Jadi bisa kita lihat sama-sama, mari kita lihat. Ini tempat untuk media tumbuh jamur, namanya log jamur ya Pak. Ya, jadi di situ bisa kita lihat ada serbuk kayu, dedak padi, kapur pertanian, sama jagung halus. Yang terakhir air. Jadi semua bahan diaduk jadi satu, sudah itu dikomposkan selama kurang lebih 3 malam. Sudah itu di packing, dicetak, baru sudah itu disterilkan. Disterilkan itu maksudnya diuap, dikukus, disteril kurang lebih sekitar 8 jam. Setelah itu nunggu 2 hari baru bisa kita tanam indukan. Berarti kalau untuk komposisinya apakah sama semuanya Pak? Untuk komposisi sama, semuanya sama. Ini kalau komposisi contohnya 100 kilo serbuk, dedaknya itu 20 kilo, kapurnya 2 kilo, jagung halus 2 kilo, air sekitar 40 liter. Jadi semua bahan diaduk, dikemas, dicetak.
seperti ini dicetak ya. Kalau untuk berat ini kurang lebih 1,5 kilo ini beratnya. Oh, betul ya, Pak. Ya. Kira kalau dengan menggunakan media tanam ini jamur-jamur apa saja ya Pak yang bisa Bapak kembangkan? Nah, jadi alhamdulillah untuk sampai sekarang ada beberapa jenis jamur yang bisa kita kembangkan. Soalnya di sini memang untuk edwisata, jadi banyak yang mau belajar jamur atau kepingin tahu tentang jamur. Jadi beberapa ragam jamur kita kembangkan. Contohnya ada jamur tiram putih, ada jamur tiram kuning, ada jamur tiram pink, tiram abu-abu, ada juga jamur kuping. Bisa kita lihat nanti itu di depan jamur putih, jamur kuping, sama jamur tiram yang kuning. Pak, kalau boleh tahu ini jenis jamur apa, Pak? Kalau ini namanya jamur tiram putih. Jadi jamur tiram putih ini masa produksinya sekitar 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan bisa jadi kompos. Kalau panennya ini 10 hari sekali panen. Bisa panen. Jadi kalau yang satu lagi ini, Pak? Kalau Yang ini, coklat ini namanya jamur kuping. Jamur kuping. Jadi ini di sini juga kita kembangkan yang jamur kuping. Ini media tanamnya sama yang Media tanamnya sama, cuman indukannya atau bibitnya beda. Kalau ini jenisnya yang jamur kuping, kalau ini jenisnya jamur tiram. Jamur tiram, ya? Iya. Kalau yang kuning ini, Pak? Kalau yang kuning ini sama yang ini, cuman ini varian kuning. Kalau ini yang putih. Jadi ini Jamur tiram juga, tapi ini yang kuning, ini yang putih. Nah, jadi ini sebenarnya bukan hanya kuning, ini ada juga yang warna pink, ada abu-abu juga ada. Kebetulan yang sedang kita lihat yang hidup, yang ini yang kuning sama yang putih. Baik, Pak. Kira-kira untuk penyimpanannya bagaimana, Pak? Apa ada tempat khusus? Kalau penyimpanan jamur, kalau bisa di jamur itu dimasukkan ke dalam ini, masukkan ke ini, kita gembungin ini, ya kita kasih angin, kita masuk di kulkas, insya Allah tahan 3 hari. Itu cara penyimpanannya. Biar tahan, masukkan ke plastik, dikasih angin, insya Allah tahan. Masukkan kulkas, tahan 3 hari jamur, tetap segar. Bisa dijelaskan, Pak, bagaimana cara pembibitan jamur ini? Baik, kalau pembibitan sebenarnya itu di sini media tumbuh jamur tiram. Ini bisa kita lihat, ini namanya log jamur, itu tempat tumbuhnya jamur. Jadi yang saya jelaskan tadi, semua bahan kita packing di sini, kemudian disterilkan, kemudian dimasukkan ini indukannya. Ini indukannya ini nanti kita tanamkan ke dalam ini log ini. Sudah itu kita tunggu sekitar 2 bulan, insya Allah tumbuhlah jamur seperti itu. Kira-kira apakah ada perlakuan khusus, Pak, untuk memasukkan media tanam? Baik, kalau untuk masukkan media tanam ini dia harus steril, ruangan harus disterilkan, tangan harus disterilkan dengan cara menggunakan alkohol. Jadi alkohol 96% kita semprot secukupnya biar kuman bakteri steril, nggak ada lagi. Terus kita pindahkan ke media tumbuh tadi. Sudah itu kita peram itu suhu kamar sekitar 20 derajat Celcius, dan setelah itu kita tunggu kurang lebih 2 bulan selesai. Sudah itu baru kita masukkan ke ruang budidaya. Itu. Oh gitu, Pak. Kira-kira cara memanennya gimana, Pak? Kalau cara memanen bisa kita lihat, ini jamur, ini cara memanennya. Jadi jamur ini bukan dipotong tapi ditarik, akar ini harus ikut. Nanti setelah itu ini tumbuh kurang lebih 2 minggu kemudian tumbuh lagi jamur. Jadi ini masa produksinya 6 bulan. Jadi panennya tumbuhnya 2 minggu sekali, tumbuh selama 6 bulan.
Jadi, gitu Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Setelah ini kita mau kemana lagi Pak? Oke, setelah itu kita lihat ke ruang budidaya. Oke, mari. Mari teman-teman. Halo semuanya, sekarang kita sudah berada di tempat budidaya jamurnya. Ayo ikuti saya untuk melihat bagaimana cara membudidayakan jamur. Kita sudah berada di tempat budidaya jamurnya. Banyak juga ya bentuk-bentuk tanaman jamurnya. Ini jamur tiram ya Pak? Ya, ini jamur tiram. Nah, ini jamur tiram namanya. Warnanya putih. Yang di tangan Bapak sekarang itu apa Pak? Jadi sedikit saya jelasin. Jamur sebenarnya kalau jamur tiram itu memerlukan kelembapan. Jadi seperti kita lihat bukan jamurnya yang disiram tuh ini ya lubang yang medianya. Jadi dilembapin aja. Sehari sekali bisa. Soalnya pada banyak memang iklimnya dingin, kelembapan tinggi, jadi nggak perlu banyak air. Dan ini air bersih aja. Air PDAM bisa, air sumur bisa. Oh berarti itu cara merawat jamurnya Pak. Selain merawat nih Pak, ada nggak Pak hama-hama untuk jamur ini? Kalau hama sebenarnya jamur tiram itu kan organik, memang tanpa pestisida, tanpa racun. Jadi kalau mengantisipasi hama, jadi waktunya panen dia harus dipanen. Nggak boleh dibiarin. Kalau dibiarin busuk, itulah timbul hama. Jadi kita bisanya mengantisipasi biar jangan datang hama. Seperti itu. Berarti hama ini seperti apa bentuknya Pak? Kalau hama itu lalat buah, dia kecil-kecil ya. Kebetulan nggak ada di sini, dia nanti kecil-kecil nginggap, bisa jadi ulat di sini. Yang namanya organik pasti ada ulat. Memang soalnya tanpa pestisida, cuman mengantisipasinya itu tadi. Waktu dipanen kita panen, jangan dilampau, dibiarin. Cara memanen jamurnya gimana nih Pak? Cara memanen jamur yang ini kita contohin. Ini akarnya harus ikut. Akarnya harus ikut. Kalau akarnya ketinggal di dalam, harus kita buang. Soalnya nanti ganggu sama pertumbuhan yang lain. Ini manennya harus dicabut seperti ini. Ini kira-kira sekali berapa kali Bapak untuk memanennya Pak? Kalau jamur tiram, dia ini tumbuh lagi, itu 15 hari sekali, paling lama 20 hari sekali. Karena jamur ini tumbuhnya tidak bersamaan, jadi bisa tiap hari panen. Contohnya hari ini yang ini kita panen, besok yang ini, besok satu lagi yang ini, besok yang ini. Nanti siklusnya dia kembali lagi ke awal. Jadi bisa kalau banyak bisa tiap hari. Setiap hari panen? Bisa. Jadi dia dari kecil kayak gini sampai bisa dipanen itu sekitar umur 4 hari. 4 hari nanti dia ngembang. Kalau ini baru sekitar umur 2 hari nih, 2 hari 3 hari ini. Kira-kira untuk media tanamnya sebanyak ini, satu hari itu Bapak berapa kilo atau berapa bisa dapat? Kalau 1000 buah, 1000 baklok seperti ini, rata-rata per hari 2-3 kilo jamur tiram bisa menghasilkan 2-3 kilo jamur tiram segar. Baik teman-teman semua, itulah hasil wawancara saya mengenai budidaya jamur. Oke, sekarang kita mau lanjut kemana nih Pak? Kita sekarang olahan. Jadi ini mau dibuat apa? Mari kita lihat. Oke teman-teman, mari kita lihat bersama-sama. Hai semuanya, kita tadi sudah melihat dari penanamannya sampai perkembangbiakan jamur tersebut. Maka dari itu kita lihat apa saja pengolahan dari jamur ini. Dan kita sudah bersama dengan Bapak Hari. Oke baik, yang seperti kita lihat tadi dari media tumbuh sampai panen jamur, sekarang jamur mau dibuat apa sih? Kan seperti itu. Baik, bisa kita lihat di dalam. Jadi ini tadi yang jamur tiram segar, kemudian kita suwir seperti ini, kita cuci, kita masak dengan bahan-bahan seperti tepung dan rempah-rempah. Ini salah satu produknya, jamur crispy. Ini jamur crispy. Ini produksi saung jamur. Ini
kemasan lama, ini kemasan yang baru, kita custom. Oke Pak, jadi apakah sudah terpasarkan di Panjang atau sudah terpasarkan lebih dari Panjang ke Pak? Kalau untuk pemasaran kita online, alhamdulillah, bukan hanya sekedar Padang Panjang yang bisa menikmatin, luar Padang Panjang, luar Sumbar, ada juga sebagian ke Pulau Jawa udah bisa. Soalnya kita main e-commerce, main online, sistem online. Jadi harganya di kisaran berapa Pak? Kalau yang udah pakai kemasan custom ini 15.000. 15.000 isinya 100 gram atau 1 on. 1 on, ya. Oh, oke Pak, jadi cara pembuatannya bagaimana Pak? Dari pemetikan sampai hasil jadinya Pak? Cari pembuatan yang saya bilang tadi, jamur ini kita pilih kualitas yang bagus, kemudian kita suwir, kita cuci, kita balur sama tepung, kita goreng, ya ini jadinya. Nah, seperti ini jadinya. Seperti ini. Nih, kalau untuk jamur crispy seperti ini. Ya. Yang terus nggak jamur crispy, lumpia juga kita buat. Oke, lumpia jamur ya Pak? Iya, mau cicip lah. Cicip, wah gimana rasanya? Oke guys, ini guys. Guys, gimana rasanya? Jadi ya rasanya cukup gurih, sangat gurih itu. Karena alami langsung tanpa pengawet, tanpa tambahan penyedap lain. Karena original langsung dari tempat penanaman tersebut. Oke baik Pak, terima kasih atas contoh produksi olahnya Pak. Oke, baik, sama-sama. Baiklah semuanya, mungkin itulah beberapa ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan dari proses pengembangan jamur ini. Kami ucapkan banyak terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Sudah mau meluangkan waktunya untuk kami. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, beli juga jamur Jamur crispy. Ya. Saung jamur rezeki ini. Ya. Semoga rezeki Bapak limpah ya guys Pak. Amin. Makasih. Saya ucapkan makasih buat ini semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mungkin teman-teman itulah video wawancara kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't see nobody but you.